Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk mengerjakan soal TOEFL. Cara cepat untuk mengerjakan soal TOEFL. TOEFL itu ada polanya. Saya ulangi lagi, TOEFL itu ada apanya? Ada polanya. Nah, pola-pola yang ada dalam TOEFL itu, ya toh, sudah saya masukkan ke dalam konsep belajar TOEFL dari nol. Ini adalah satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol. Satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol. Ya, ini adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, ini tidak hanya buku saja, tapi sudah dilengkapi 200 lebih video pembelajaran berdasarkan riset lebih dari 10 tahun menggunakan metode kuantum cerdas. Nah, ini akan menemani Anda untuk belajar TOEFL dari nol, tidak hanya sekedar buku yang akan ditaruh di rak saja, tapi sudah disertai video pembelajaran. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kita langsung bahas latihan soalnya. Ini soal yang saya bahas ini saya ambilkan dari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Ya, ini saya ambilkan soalnya. Oke, ini ada polanya dan ini saya akan bedah polanya supaya Anda semakin semakin mudah untuk mengerjakan soal TOEFL. Kenapa? Karena ilmu itu semakin lama harus semakin mudah. Kalau ilmu tidak semakin lama semakin mudah, berarti apa? Tidak ada yang riset terhadap ilmu tersebut, betul? Jadi saya akan bedah strateginya, saya akan bedah triknya. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Oke, kalau Anda sudah memiliki buku, Anda bisa buka di halaman berapa ini? 126. Kalau Anda belum memiliki buku, Anda bisa apa? Anda bisa coret-coret di kertas. Anda buat catatan-catatan teknik saya mengerjakan soal TOEFL. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung latihan soal 1. To answer accurately is more important than. Nah, ini untuk membandingkan dua hal. Untuk membandingkan dua hal. Ini adalah pakai komparatif, ya toh, komparatif. Komparatif degree. Nah, di sini cari pola yang sama. Di sini to verb one adverb of manner, to verb one adverb of manner, ini dibandingkan, cari pola yang sama, cari yang to verb one adverb of manner. Oke. Yang mana jawabannya? Oke, di sini adalah to finish quickly. Di sini ada to verb one adverb of manner. Nah, mudah bukan? Mudah kalau tahu caranya. Oke, kemudian soal yang nomor 2 ya, the computer has come and. Nah, ini soalnya tentang apa, Sir? Ini soalnya tentang collective noun. Collective noun atau kata benda kumpulan. Di situ apabila diperlakukan sebagai satu unit, maka di situ kata gantinya adalah it. Ketika di situ adalah sekumpulan para anggota, sekumpulan para anggota, maka diperlakukan seperti kata benda jamak yaitu they. Nah, untuk melihat ini adalah unit atau sekumpulan para anggota, Anda bisa lihat auxiliary yang menyertainya. Oh, di sini ternyata has.
Kalau di sini has, berarti ini adalah unit. Tuh kok ngerti? Karena ini adalah kata gantinya the committee itu adalah it. Nah, it ini dari mana? Dari has-nya. Dari has-nya. Kalau di sini adalah sekumpulan para anggota, ini 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 harusnya have. Berarti ini they. Oke, maksud ya, paham ya? Maksud saya ya. Jadi karena di sini adalah menggunakan auxiliary-nya has, maka ini adalah unit. Maka kata gantinya adalah it. Ah, yang benar yang mana? It has reached a decision. Komite telah datang dan it-nya kembali kemana? Ke komite telah mencapai sebuah keputusan. Seandainya soalnya tak ganti, the komite di sini tak ganti have, maka jawabannya adalah yang A. They have reached a decision. Seperti itu ya. Oke. Kemudian soal yang nomor 3. Ini juga mudah kalau Anda tahu ilmunya. The CBT will test your ability to understand spoken English. Berarti CBT itu subjeknya, will test ini adalah verbnya, your ability kemampuan adalah objeknya. Nah, di sini Anda perhatikan ada polanya. To understand spoken English, to read non-technical language, ini ada to understand, to read non-technical language. Lah, di sini ada N. N itu berarti menunjukkan paralel. Paralel structure. Parallel structure. Makanya di sini harus juga to write. Nah, ini harusnya to write. Karena ada N. N itu berarti conjunction. Ini sebenarnya latihan dari soal sebelumnya. Di situ ada singkatan fun boys. Fun boys itu apa? Ada for, ada and, ada nor, ada but, ada or, ada yet, ada so. Ketika ada fun boys, maka harus memiliki fungsi gramatikal yang sama. Di sini to understand spoken English, to read non-technical language, harusnya di sini adalah to write correctly. Nah, ya jadi yang salah yang C. Harusnya to write correctly. Ini latihannya sebelumnya sudah ada materinya di atas. Kalau di e-course saya bahas materinya dulu, setelah itu Anda silahkan kerjakan latihannya. Kemudian saya akan bahas latihannya. Pembahasannya pakai apa? Pakai video pembelajaran lengkap. Makanya di situ ada 200 video pembelajaran lebih. Oke. Kemudian soal nomor 4. Vaslav Najiskai achieve what recognition as both a dancer as well as choreographer. Nah, di sini ada kata both, ya toh. Both itu pasangannya bukan as well as. Makanya ini salah. Both itu pasangannya and. Both itu pasangannya and. Nah, ini Anda harus hafal. Yang pertama adalah both bla bla bla, pasangannya adalah and. Kemudian not only bla 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 but also bla bla bla. Neither nor either bla 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 or. Nah, ini Anda harus hafal pasangannya. Pertama, Anda harus hafal pasangannya. Yang kedua, Anda harus paham verbnya di sini apa. Ketika both and, maka harus diikuti dengan jamak. Ini both and itu selalu diikuti jamak. Makanya harus are nanti, harus have. Tapi kalau not only but also, neither nor, either or, ini lihat subjek yang lebih dekat dengan verb di sini. Kalau di sini adalah singular, makanya di sini harus singular verbnya. Kalau di sini adalah plural, maka harus plural. Nanti kita akan ketemu soalnya. Oke. Kemudian soal nomor 5 ya. Economists has tried to discourage the use of the phrase underdeveloped nation and encouraging the more accurate phrase developing nation bla bla bla. Sudah nggak usah difokuskan. Kenapa? Karena tidak ada pilihan gandanya. Nah, di sini yang salah yang mana? Ekonomis ini adalah pakar ekonomi. Ini adalah pakar ekonomi. Have tried. Nah,
Try itu Anda harus tahu try itu bisa diikuti gerund, try itu bisa diikuti dengan to infinitive. Try itu bisa diikuti gerund, try itu bisa diikuti dengan to infinitive. Bedanya apa, Sir? Try yang diikuti dengan gerund artinya coba-coba ini, mencoba, coba-coba atau mencoba dengan pendekatan baru. Tapi kalau diikuti to infinitive, mencoba dengan sebuah usaha. Karena di sini pakar ekonomi berarti dia mencoba dengan usaha, maka di sini harus diikuti to infinitive. Berarti ini benar. Lah, kalau di sini try to discourage the use bla bla bla. Di sini ada and. Harusnya di sini to encourage. To encourage. Ini harusnya to discourage and to encourage. Maka yang salah adalah yang C. Kemudian soal nomor 6. Children enjoys listening to music especially on Saturday night. Di sini yang salah yang mana? Oke, di sini children itu adalah jamak. Child itu jamaknya adalah children. Maka di sini kata gantinya adalah they. Kenapa? Karena ini sudah jamak. Karena ini sudah jamak, maka di sini tidak boleh diikuti s. Ini kan simple present. Karena children itu jamak, kata gantinya they, maka nggak boleh diikuti s atau is. Kalau listening bagaimana, Sir? Listening boleh. Karena enjoy itu adalah kata yang harus diikuti dengan gerund. Ini boleh ini. To music Saturday night, ini nama hari, ini pakai on, ini juga boleh. Jadi yang salah yang A, harusnya apa? Harusnya di sini adalah apa? Harusnya enjoy, nggak boleh dikasih S. Oke, kemudian soal nomor 7. Although it cannot be proven, meskipun itu tidak bisa dibuktikan, presumable the expansion of the universe will slow down as it approaches a critical radius. Dari pilihan ganda A, B, C, D. It can be proven, ini juga boleh, nggak masalah. Bisa dibuktikan, ini juga oke. Lah, yang salah ini adalah yang C. Kenapa? Kalau ada able itu adalah adjektif. Kalau adjektif itu harus menjelaskan noun. Nah, sedangkan di sini ada the-nya, berarti sudah tidak masuk jadi adjektif. Bisa jadi di sini adalah adverb, presumably. Nah, seperti itu ya. Kalau it approaches bagaimana? Boleh. Karena ini it, maka approach itu pendekatan itu karena subjeknya it, maka harus ditambahkan s atau is. Karena di sini di akhirat ch, maka ditambahkan is. Ini boleh. Makanya yang salah yang C. Wes, semoga bisa mencerahkan Anda ya. Kalau Anda masih belum bisa, ya Anda harus berusaha. Dan ini tidak bisa kok instan kamu langsung pinter, no, ya harus proses, harus ada tahapannya, step-stepnya. Oke. Kemudian ini nomor 8 ini juga mudah. American baseball team once the only contender for the World Championship are now being challenged by either Japanese teams and Venezuelan teams. Dari pilihan ganda A, B, C, D, ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang D, teman-teman. Tadi di atas sudah saya jelaskan bahwasanya Anda harus hafal pasangannya. Kalau both pasangannya N, kalau not only pasangannya but also, kalau neither pasangannya nor, kalau either pasangannya adalah or. Ini sudah sepaket pasangannya ini. Ya toh. Nah, di sini Anda harus tahu, di sini adalah N. Kalau N ini nggak boleh pakai either. N itu harus pakai both. Both Japanese team and Venezuelan teams. Kalau either, ini harusnya or. Nah, pasangannya harus hafal ya. Kemudian soal nomor 9, ini juga mudah. Kok mudah semuanya, Sir? Iya. Tugas seorang guru adalah menyederhanakan sesuatu atau materi yang rumit. Kenapa? Karena kalau dia bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit, berarti guru itu riset terhadap apa? Terhadap ilmu tersebut. Tapi kalau nggak bisa menyederhanakan, lebih-lebih membuat muridnya jadi pusing, lah ini yang salah gurunya. Kurikulumnya itu hanya baju, tapi yang penting bagaimana Anda bisa menyederhanakan sesuatu yang
yang rumit. Dari dulu materi bahasa Inggris seperti itu kok, tenses juga ada 16. Beda kurikulumnya juga sama kok materinya. Materinya ya juga tenses, juga passive voice, terus ada elliptical, ada conditional sentence. Dari dulu rumusnya sama itu. Nah, cuma bajunya tok gitu berbeda. Wis, ini mudah ini ya. Kemudian soal nomor 9. There were so much people trying to leave the burning building that the police had a great deal. Nah, ini yang salah yang mana? Oke, ini adalah yang salah adalah yang B. Kenapa yang B? Karena people itu jamak dari person. Dan ini adalah countable atau kata benda countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, maka di sini nggak boleh pakai much, tapi harusnya many people. Kalau much ini adalah untuk uncountable noun. Mudah seperti itu. Masa gini aja sulit, mudah. Jadi satu, guru itu harus bisa meyakinkan muridnya kalau materi itu mudah dan bisa dipelajari pertama. Yang kedua, guru itu harus bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit jadi mudah. Yang ketiga, guru itu harus bisa mendoakan muridnya supaya berhasil, baik itu dalam proses belajar maupun dalam proses ujian. Nah itu. Dan didoakan semoga ilmunya bermanfaat. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Soal nomor 10. Ini juga mudah. Most duck and geese have webbed toes for swimming and to stand of soft mud, while perching bird have feet designed for apa ini? For grasping branches. Nah, di sini kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Yang salah yang mana ya? Ini mencari kesalahan ya. Di sini most duck and geese have webbed toes. Di sini for swimming ada and, maka harus paralel karena swimmingnya ini tidak digarisbawahi, maka dijadikan acuan for swimming and harusnya standing. Makanya yang salah yang C gitu ya. Mudah. Pokoknya bismillah mudah. Ya alhamdulillah sudah banyak sekali yang bisa lolos TOEFL, dapat beasiswa ke luar negeri setelah belajar dari buku saya konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol ini. Ini bukunya tidak hanya buku, ini based on research, ada penelitiannya. Jadi nanti soal-soal yang ada dalam TOEFL itu semuanya sudah saya kelompokkan itu. Oh, mesti ada ini, mesti ada ini, mesti ada ini. Nah, soal boleh berbeda, tapi polanya sama. Makanya yang saya ajarkan adalah polanya. Oke. Kemudian soal nomor 11. Fertilizers are used primarily to enrich soil and increasing yield. Ini juga sama. Di sini ada fertilizer pupuk utamanya digunakan untuk ini to enrich soil. Di sini ada and itu berarti harus paralel structure ini. Nah, di sini ada to enrich soil and ini harusnya to increase yield. Oke, seperti itu. Jadi yang salah adalah yang D, harusnya to increase. Oke. Saya minum dulu ya teman-teman. Anda yang di rumah sediakan snack, sediakan jajan, jadi bisa makan, bisa sambil belajar. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. The equipment in the office was badly in need of to be repaired. Nah, ini yang salah yang mana? Di sini the equipment adalah subjeknya, teman-teman ya. Di sini ada preposition yang diikuti dengan noun. Berarti ini jadi apa? Adverb.
Lah, verbnya adalah worse, badly. Worse ini adalah linking verb. Ya, ini yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Badly itu bad plus li. Bad plus li. Ini berarti kalau ada adjektif plus li, ini jadinya apa? Adverb of manner. Ini adalah adverb of manner. Kalau adverb of manner itu menjelaskan verb. Adverb of manner itu menjelaskan apa? Menjelaskan verb. Nah, sedangkan verbnya di sini berupa linking verb. Makanya ini salah. Harusnya ini adalah bad. Ini harusnya bad. Kenapa bad? Karena ini menjelaskan equipment-nya. Karena menjelaskan noun, maka di sini harusnya adjektif. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 13 ya, teman-teman. The fire began in the fifth floor of the hotel, but it soon spread to a dance floor. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, teman-teman. Ini yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Karena di sini adalah lantai floor. Karena lantai ini adalah floor, lantai, maka preposisi yang digunakan adalah on. On the fifth floor. Oke. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ini sebentar. Ini sebentar karena casnya laptopnya habis baterainya ya. Sebentar, saya ambil cas dulu. Oke, saya dicas di sini. Semangatnya gurunya lebih jos daripada laptopnya ya. Batunya habis, kalau gurunya semangat ini. Goal saya adalah bagaimana saya bisa membantu Anda supaya lolos TOEFL. Karena apa? Ketika teman-teman bisa lolos TOEFL, ya Anda bisa dapat beasiswa. Kalau Anda bisa dapat beasiswa, tentu nanti lebih menghemat di biaya. Nah, ya toh. Kalau Anda beasiswanya gagal, ya Anda harus siap biaya. S2 itu juga lumayan mahal, S3 juga lumayan mahal. Tapi insya Allah kalau Anda belajar secara intensif, nonton e-course buku saya, plus atau Anda bisa belajar di video-video di channel saya yang banyak itu, insya Allah juga bisa lolos. Saya ikhlas untuk mengajar Anda supaya Anda bisa goal beasiswanya. Oke ya. Dungo dinungo ya, bahasa Jawanya dungo dinungo. Oke, kita lanjutkan ya soal nomor 14. John lived in New York in New York since 1960 to 1975. But now he is now living in Detroit. Nah, di sini jawabannya yang salah yang mana? John live in New York. Ini ini perhatikan nama kota, nama provinsi, nama benua itu semuanya pakai in. Nama kota, nama provinsi, nama negara, nama benua pakai in. Ini berarti benar. Yang salah yang mana? Ini yang salah adalah yang B ya ini. Ini yang salah yang B. Ini bukan since to. Ini yang benar bukan since to. Ini untuk mengekspresikan beginning point, ending point itu tidak boleh pakai since to. Tapi yang benar apa preposisi yang digunakan, Sir? Sebentar, saya tak buka. Yang benar bukan since to, tapi adalah from to. Nah, ini Anda bisa buka di halaman 125. Di situ yang benar bukan since to, tapi from 1960 to 1975. Nah ini from to. Untuk apa? Beginning point, ending point. Sementara sampai di sini dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang juga tidak efisien ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti setelah ini kita lanjutkan
pembahasan nomor 15 sampai 29. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku saya ini, konsep belajar TOEFL dari nol. Oke, ada belajar listening TOEFL dari nol. Begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol dan vocabulary TOEFL dari nol ini. Ini buku-buku yang saya tulis dan ini juga sudah dilengkapi dengan video pembelajaran. Jadi Anda bisa belajar dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, sehingga Anda bisa lebih fleksibel untuk belajar, tidak harus menunggu saya, tapi kalau pengen belajar langsung juga boleh. Anda bisa hubungi nomor admin yang ada di link deskripsi di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita lanjutkan ke video selanjutnya. Mari kita tutup untuk video ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.